Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 732 Menanyakan arah. Yi Chengying sangat bersemangat dan berkata, "Itu benar. Kalau aku tidak salah, benda suci yang menekan mata segel di sini pasti jari naga. Saat itu, orang yang memasang segel ini benar-benar murah hati. Dia bahkan mampu mengumpulkan 7 artefak naga." Shuyu mengangguk. Hanya segelnya saja sudah mengejutkan. Sebenarnya makhluk seperti apa yang tersegel di dalam urat nadi bumi? Aku sangat menantikannya. Tuan Cucu, apa kamu tidak takut dengan monster macam apa yang mungkin tersegel di dalamnya? Yi Chengying tiba-tiba tertawa. Saya sudah memikirkannya, tapi itu sudah sangat lama. Bahkan monster pun tidak mungkin hidup sampai hari ini, kata Shuyu sambil tersenyum. Selain itu, kondisi yang dicatat dalam buku kuno sangat cocok dengan tempat ini. Jadi kemungkinan rahasia menuju alam dewa sangat tinggi. Keadaan abadi. Heng Yuan tiba-tiba tertawa. Mungkinkah keadaan abadi? Tujuan yang dikejar begitu banyak ahli sejak zaman kuno. Benar-benar ada? Shuyu terdiam sesaat, lalu tersenyum. Tentu saja. Setidaknya naga sejati ini adalah martial god tingkat 10 tanpa diragukan lagi. Banyak harta rahasia terkait naga di benua ini adalah bukti terbaiknya. Heng Yuan tersenyum tipis dan tetap diam, membuat Shuyu merasa sedikit tidak nyaman. Namun karena ia adalah tetua alam pembentukan jiwa lautan, Shuyu tidak bertanya lebih jauh. Setelah mengobrol sebentar, Shuyu berpamitan. Ekspresi tenang Yi Chengying perlahan hilang, digantikan wajah yang hampir berubah karena kegembiraan. Ia berteriak dengan suara rendah, segelnya akhirnya akan terbuka. Tuan Heng Yuan, zaman kita akan segera datang. Mata Yi Chengying memancarkan ci iblis yang pekat. Orang lain yang bertanggung jawab menunjukkan senyuman aneh. Aura iblis perlahan muncul di wajahnya. Ekspresi Heng Yuan sulit dipahami, tetapi tubuhnya bergetar sedikit karena kegembiraan. Dari skala segel ini dan deskripsi dalam buku-buku kuno, kemungkinan besar iblis yang tersegel di bawah ini adalah tubuh asli Raja Iblis Kaisar. Kali ini benar-benar akan menjadi peristiwa yang mengubah dunia. Mata Yi Chengying dipenuhi kekejaman. Setelah tubuh iblis yang sebenarnya dibebaskan dan guru serta yang mulia memulihkan kekuatannya, kita akan menjadi orang pertama yang menyerbu ke dalam alam pembentukan jiwa lautan dan menghancurkan Lu Chongzi, bajingan yang mengkhianati tuannya dan menghancurkan leluhurnya. Membunuh Lu Kongzi hanya masalah kecil, kata Heng Yuan sambil mencibir. Ci iblis yang bocor dari segel ini saja sudah membuatku perlahan pulih. Hanya saja tubuh yang kerasukan ini terlalu lemah. Setelah Master Iblis terbangun, aku akan mencari tubuh yang lebih baik. Jika Raja Iblis memberi petunjuk kepada kita, mungkin saja kita bisa meninggalkan tubuh fisik dan menyempurnakannya menjadi tubuh iblis sejati. Mereka bertiga sangat gembira. Mereka segera kembali ke dalam lubang dan mulai membuka segel tersebut. Ribuan li di atas kuburan, keturunan Dewa Darah sedang duduk dengan mata tertutup. Tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari bawah dan berhenti di depannya. Jiang Huishu melangkah keluar dari cahaya dan bertanya langsung. Dewa Darah, formasi iblis 9 Yin Hao Yuan milikmu menutupi seluruh tanah pemakaman. Apakah kamu merasakan fluktuasi kuat di urat bumi? Ketika Sion melihat siapa yang datang, dia segera berdiri. Tuan Jiang Huishu, saya tidak mengendalikan formasi ini secara langsung, jadi izinkan saya bertanya dulu. Ia mengeluarkan kotak giok yang indah, membukanya, dan mengirim pesan ke dalamnya. Apakah kamu sudah menemukan orang yang kamu cari? Jiang Huishu mengangguk. Mendengar itu, mata Sion menjadi gelap. Ia berkata dengan penuh kebencian, orang itu pasti menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Saya sudah mengerahkan hampir semua orang, tapi tetap tidak ada kabar. Tapi selama dia masih berada di negeri tulang belulang ini, dia tidak akan bisa lari dari genggamanku. Saya sangat penasaran, siapa sebenarnya yang membuatmu begitu marah sampai membentuk formasi sebesar itu, kata Jiang Huishu sambil tersenyum tipis. Namun ini urusan pribadi sektemu, saya tidak berhak bertanya. Tapi segel urat bumi baru saja mengeluarkan fluktuasi yang sangat kuat. Tolong selidiki ini untukku.
Sion mengangkat alis, ragu. Segel, urat bumi, berfluktuasi. Siapa yang bisa menyentuh benda itu? Kotak giok di tangannya tiba-tiba memancarkan cahaya. Sion menunjuk dengan tangan kanannya dan segera mengirimkan seutas kesadaran ke dalamnya. Ia mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan. 9.000 li ke barat, memang ada seseorang yang merasakan gelombang energi yang sangat kuat. Hanya saja, belum pasti apakah itu berasal dari dalam segel urat bumi. Jiang Huishu berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik, terus pantau untukku. Beritahu aku segera jika ada hal yang tidak biasa. Tanah pemakaman ini mungkin tidak akan tenang lagi." Kalau dugaanku benar, tidak lama lagi beberapa kekuatan besar akan datang ke sini. Tembakan besar, hati Sion bergetar. Meskipun Jiang Huishu menganggap dirinya tokoh penting, siapa sebenarnya orang yang dimaksud? Dengan terkejut dia berkata, "Mungkinkah itu Wufu dari kota suci salju berkabut?" Jiang Huishu memotongnya dan berkata, "Kamu hanya perlu mengerti. Sekarang tugas utamamu adalah memantau fluktuasi segel urat bumi dan semua keadaan tidak biasa di tanah pemakaman. Orang yang sedang kamu cari hanya bisa menjadi prioritas kedua." Sion terus mengumpat dalam hati, tetapi wajahnya tetap menunjukkan rasa hormat. "Tuan Jiang, mohon tenang. Serahkan seluruh pengawasan Boneyard kepadaku." "Baik, itu bagus." Setelah berkata demikian, Jiang Huishu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju barat. Setelah merasakan arah secara kasar, dia turun ke kawasan pegunungan dan terbang dengan ketinggian rendah. Setelah seseorang memasuki jangkauan segel, kesadaran surgawi akan hilang sepenuhnya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar di telinganya. "Walaupun aku bisa merasakan kegelisahan teman kecilku, aku tidak bisa menemukan jalan keluar. Ini benar-benar menjengkelkan. Sepertinya aku harus mencari seseorang untuk ditanyai." Jiang Huishu terkejut. Dia langsung berhenti dan memandang sekeliling dengan ketegangan. Dia berteriak marah, "Siapa kamu? Muncul!" Teriakannya melepaskan kekuatan gelombang suara yang menyapu ke segala arah. Dalam sekejap, sebagian hutan diratakan dan ruang kosong muncul. Ruang itu sedikit terdistorsi dan banyak sosok perlahan muncul di hadapannya. Masing-masing memancarkan aura aneh. Pemuda yang berdiri paling depan tampan namun tampak jahat. Dia menatap Jiang Huishu sambil tersenyum. "Bolehkah saya bertanya di mana sumber Chi Iblis? Kenapa saya tidak bisa menemukan pintu masuknya?" Pupil mata Jiang Huishu menyusut. Ekspresinya langsung menjadi serius. Dia menatap para prajurit di belakang pemuda itu dan terkejut. "Kalian dari sekte tertinggi?" Tatapannya lalu berhenti pada seorang lelaki tua. Dengan heran dia berkata, "Apakah kamu kepala sekte tertinggi, Niu Jing?" Sekte tertinggi memang bukan sekte besar, namun sebagai salah satu tokoh inti kota Bulan Merah, Jiang Huishu sangat memahami kekuatan utama yang berada di wilayah timur. Itulah sebabnya dia bisa mengenali orang-orang itu. Walaupun begitu, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi aneh, seakan pikirannya dikendalikan, dan mereka menunjukkan rasa hormat yang dalam kepada pemuda itu. "Siapa kamu?" Niu Jing bertanya dengan dingin. "Setelah melihat tuanku, kenapa kamu tidak segera berlutut dan menerima perintahnya?" Jiang Huishu hampir menyemburkan darah saking marahnya. Dia tertawa keras dan berkata, "Dasar orang gila. Dia benar-benar hilang akal. Aku adalah Jiang Huishu dari kota Bulan Merah." "Oh?" Pemuda itu menyipitkan matanya sambil tersenyum. "Kota Bulan Merah? Kekuatan terkuat di wilayah timur?" Dia tertawa kecil. "Kalau begitu kamu pasti tahu banyak. Tolong beritahu aku pintu masuk menuju sumber Chi Iblis. Jangan bilang kamu tidak tahu, atau aku akan marah." Hati Jiang Huishu bergetar keras. Dari cara pemuda itu berbicara, jelas dia sama sekali tidak takut pada kota Bulan Merah. Biasanya, nama itu saja sudah cukup membuat pihak lain berubah wajah. Namun kali ini, dia tidak melihat reaksi apapun. Apakah kota Bulan Merah benar-benar sehebat itu? Di mata kami para ahli alam suaka, kalian semua hanyalah bawahan. Kalau Tuan bertanya, jawab saja." Seorang pria di sampingnya berteriak marah. Hati Jiang Huishu semakin bergetar. Dia menatap pria itu dan bertanya keras,
Kau mengira dirimu penegak hukum tingkat sains? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kali ini wajahnya berubah total. Rasa dingin menyelimuti dirinya. Dia teringat sesuatu dan bertanya dengan suara gemetar. Beberapa hari yang lalu, ada kabar dari Kota Bulan Merah bahwa seorang penegak hukum wilayah suci menghilang secara misterius di wilayah timur. Mungkinkah itu kamu? Dia terhuyung selangkah ke belakang, lalu menunjuk pemuda itu dan berteriak, "Siapa kamu sebenarnya?" Jelas orang-orang ini pikirannya tidak jernih. Berani sekali. Kamu mengendalikan orang-orang dari wilayah suci. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa besar langit dan bumi. Kamu bisa memanggilku Dijia? Kata pemuda itu sambil tersenyum. Senyumannya perlahan berubah menjadi dingin. Aku sudah menunggumu cukup lama. Aku sudah kehabisan kesabaran. Serang dia. Baik. Para praktisi seni bela diri kuno di belakangnya menjawab serempak. Dalam sekejap, puluhan berkas cahaya melesat menghujani Jiang Huishu. Jiang Huishu menarik napas dingin. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, situasi ini terlalu aneh dan membuat bulu kuduknya meremang. Cahaya muncul di tangannya, berubah menjadi lingkaran cahaya besar yang terbuka di depannya. Duar, lusinan ahli itu terpental keras. Banyak yang memuntahkan darah. Tetapi mereka tidak berhenti dan terus menyerang tanpa rasa takut. Setelah unggul, Jiang Huishu sedikit tenang. Karena kesadaran ilahinya ditekan, dia tidak bisa melihat kekuatan lawannya dengan jelas. Awalnya dia sempat khawatir, tetapi kini rasa percaya dirinya kembali. Dia mendengus dan berkata, "Karena kesadaran kalian sudah terkikis, hidup kalian sekarang tidak lebih dari mayat berjalan. Hidup hanya akan menjadi penderitaan. Biarkan aku membebaskan kalian." Sebuah kipas lipat perlahan terbentuk di tangannya, lalu terbuka di udara dengan suara keras seperti ci. Di atasnya tergambar berbagai pola dengan tinta hitam. Begitu kipas itu terbuka, pasir dan batu langsung berterbangan, dan warna dunia seolah berubah. Merebut kipas Wuji. Ci tipe angin yang sangat kuat menyembur dari kipas dan langsung menghantam para seniman bela diri di depannya. Satu persatu, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut darah. Dalam sekejap, semuanya tersapu kipas itu dan menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Bahkan Martial Sovereign alam suci tidak sanggup menahan serangan itu. Dia mundur beberapa langkah sambil memuntahkan darah. "Oh, aku tidak menyangka kamu punya kemampuan seperti ini. Melihat dari kekuatan kipas itu, kamu pasti seorang Martial Sovereign bintang 4, bukan?" Dijia berbicara perlahan dengan senyuman licik di wajahnya. "Aku benar-benar ingin memiliki budak iblis sepertimu yang cukup kuat." Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.